Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Nurlaila Lili Puspitasari, NIM 2019-12242. Partner saya Ida Rahmawati, NIM 2019-12244. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bab 11 tentang aset tetap, bab 12 tentang aset tak berwujud, bab 13 tentang liabilitas dan ekuitas. Bab 11 tentang aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika manfaat ekonomik dapat dipastikan mengalir ke dalam atau entitas dan biaya dapat diukur dengan andal. Pengakuan dan pengukuran. Aset tetap dicatat jika aset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka biaya perolehan aset tetap diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas mengukur seluruh aset tetap kecuali tanah. Setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tanah diukur pada biaya perolehan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, seperti mengganti bagian dalam dinding bangunan atau melakukan penggantian yang tidak berulang. Entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai, atau untuk keduanya. Penyusutan. Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun, dan tanpa memperhitungkan nilai residu atau nilai sisa. Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Misalnya, aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau ketika aset dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Penghentian pengakuan. Entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat aset tetap dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tetap tersebut dijual sehingga selisih antara jumlah rupiah yang diterima dan nilai buku aset tetap dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau jika laba, atau beban lain-lain jika rugi. Diserahkan kepada pihak lain sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut, atau dimusnahkan sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut. Bab 12 mengenai aset tak terwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud. Suatu aset dapat diidentifikasi jika dapat dipisahkan dari entitas, timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Pengakuan dan pengukuran. Entitas mengakui aset tak terwujud yang diperoleh secara terpisah jika dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Entitas mengukur aset tak terwujud yang diperoleh secara terpisah sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya.
Biaya perolehan aset tak terwujud meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya. Aset tak terwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh pengeluaran yang diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tak terwujud adalah pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan, pengeluaran untuk merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal, dan hak lain yang serupa. Aktivitas perintisan atau biaya perintisan termasuk biaya legal dan kesekretariatan dalam rangka mendirikan entitas hukum. Pengeluaran dalam rangka membuka usaha atau fasilitas baru, atau pengeluaran untuk memulai operasi baru, atau untuk meluncurkan produk atau proses baru. Aktivitas pelatihan, aktivitas periklanan dan promosi. Pengeluaran dalam rangka menghasilkan merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal, dan hak lain yang serupa tidak dapat dibedakan dengan biaya yang untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut tidak diakui sebagai aset tak terwujud. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas mengukur aset tak berwujud pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tak berwujud. Umur manfaat. Aset tak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek, bergantung pada lamanya periode yang diharapkan entitas untuk menggunakan aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hak lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaat aset tak berwujud harus termasuk periode pembaruan hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan oleh entitas tanpa biaya yang signifikan. Periode dan metode amortisasi. Entitas mengalokasikan jumlah yang dapat diamortisasikan dari aset tak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Beban amortisasi untuk setiap periode diakui dalam laporan laba rugi. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada di alokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuan. Amortisasi aset tak berwujud dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu atau nilai sisa. Penghentian pengakuan. Entitas menghentikan pengakuan aset tak berwujud pada saat aset tak berwujud dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tak berwujud tersebut. Bab 13 mengenai liabilitas dan ekuitas. Liabilitas merupakan suatu kewajiban yang dimiliki perusahaan timbul dari kejadian di masa lalu. Contoh liabilitas adalah utang pembayaran pajak serta utang pembayaran gaji. Kata lain dari liabilitas adalah hutang yang dimiliki perusahaan saat meminjam dana atau bentuk lainnya ke perusahaan lainnya. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan tergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Pengakuan dan pengukuran. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontingensi. Namun, entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontingensi jika material. Entitas juga tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontingensi sebagai aset. Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non-kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang berbentuk perseroan terbatas, pos tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Untuk usaha berbadan hukum yang tidak berbentuk perseroan terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut.
Penyajian. Liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik, atau misalnya dividen yang diberikan jika ada. Saldo laba timbul ketika akumulasi penghasilan melebihi beban dan distribusi kepada pemilik pada suatu periode. Ketika akumulasi penghasilan kurang dari beban dan didistribusi kepada pemilik pada suatu periode, maka entitas menyajikan saldo laba negatif. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.